Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Sesuai janji di hatinya Nabi Ibrahim di ayat 57 kemarin lah, dalam hatinya, awas kalau sampai mereka pulang, tak hancurin semua itu berala-berala itu. Laki tanah asnamakum ba'da'an tuwallu mudbirin. Orang-orang itu kalau sudah pergi dari kuil-kuilnya itu nanti tak hancurin semua itu. Tapi dalam hati. Nah ternyata benar. Setelah para penyembah berhala itu pergi, lalu Nabi Ibrahim entah bagaimana. Waktu itu Nabi Ibrahim masih pemuda ya, masih muda lah, masih remaja. Faja'alahum judadan, maka Nabi Ibrahim pun mengambil palu godam besar, lalu masuk ke kuil itu, seluruh patung-patung dihancurin semua. Tinggal beberapa yang gede-gede. Saya juga nggak tahu itu habiskan waktu berapa lama itu ngancurin patung-patung segitu banyak itu. Ya kan, jadi nah akhirnya dipukul semua, dihancurin semua, disisakan beberapa yang gede-gede aja. Yang gede-gede, kemudian apa maksud Nabi Ibrahim? Ya biar nanti sudah yang dimaksud dengan la'akidana, akan aku lakukan tipu daya. Tipu daya bukan berarti konotasi negatif ya, tetapi strategi, ya taktik. Di antaranya nanti setelah dihancurin itu, sudah dipikir Nabi Ibrahim bahwa nanti pasti akan ketangkep. Meskipun dulu nggak ada CCTV, tapi orang juga banyak yang ngawasi lah. Begitu. Jadi begitu dihancurin semua, tersisa beberapa yang gede, maka palu itu ditaruh di tangannya yang gede. Palu itu ditaruh di tangannya yang gede. Jadi nggak tahu kalau sekarang misalnya ada patung gede yang tangannya bawa pentung itu, apakah niru itu atau enggak, nggak tahu ya. Kan berarti mungkin yang dipakai oleh Nabi Ibrahim itu pentung gede gitu untuk ngancurin yang kecil-kecil itu. Nah, kemudian setelah hancur semua, pentung yang tadi dipakai untuk ngancurin yang kecil-kecil itu ditaruh di tangan kanannya si patung yang gede. Nah, kok sekarang banyak patung-patung juga ada pentung gedenya itu. Apakah niru itu atau enggak, wallahu a'lam ya. Karena memang sebenarnya agama-agama itu kan juga ada akar yang sama dulunya ya. Kayak Nabi Musa, kemudian ada santrinya yang bernama Musa Samiri ngajak umat untuk bikin patung emas sapi lalu disembah, ya kan? Nah sekarang kan juga ada di India yang nyembah sapi, misalnya kayak gitu kan? Itu jadi pasti iya. Jadi akar syariatnya itu bisa jadi memang masih ada, memang cuma setelah generasi ke generasi itu kan selalu terjadi distorsi nilai, selalu terjadi pengaburan, pencampur aduan ajaran. Ya, jangankan agama lain ya, agama Islam saja udah nggak karu-karuan tuh sekarang. Gitu. Misalnya sekarang lagi seneng-seneng, New York dipimpin oleh wali kota Islam pertama. Siapa yang bilang Islam? Ya kan, Syiah kan itu. Gitu. Jadi kadang kita itu sangat euforianya itu berlebihan. Kita tidak tahu seperti apa dan lain sebagainya. Sama dengan
itu kan juga sembayangnya harus pakai batu dari Karbala, apa segala macam. Nah, hal-hal tambahan-tambahan semacam ini juga terjadi di agama-agama lain. Sehingga misalnya apa yang terjadi pada Samiri ketika ngajak umatnya untuk menyembah berhala, ketika ditanya, kamu kok nyembah berhala? Enggak, ini hanya untuk wasilah, perantara supaya lebih khusyuk. Biar fokus, ada visualisasi gitu loh. Gitu kan. Logis, iya. Logika setan tadi. Jadi setan itu kalau ngasih pertimbangan, nasihat, wa ana lakum minan nasihin kan gitu bilang. Aku ini hanya ada bagi kalian itu hanya penasehat. Siapa yang nyuruh kamu? Enggak. Makanya ketika dibakar dibolak-balik di neraka, itu kan manusia itu terus kemudian nuntut setan. Setan, kamu dulu yang bisik-bisik ya aku untuk gini. Sekarang gimana ini? Kata setan, lo raimu. Aku kan cuma ngasih nasihat. Kamu nggak ikutin nasihat aku kan ya selamat. Lah kamu ngikutin nasihat aku kan pilihan kamu. Bukan pilihan bebas, ngapain nyalain aku gitu setan. Sekarang ya rasain sendiri. Maka kisah Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika kemudian palu godam atau pentung yang dipakai untuk ngancurin patung-patung yang kecil ditaruh di patung yang gede. Kalau kemudian tampak patung gede itu kan menonjol banget dengan pentungnya gitu, mungkin tergambar dalam pikiran masyarakat penyembah berhala saat itu, naik gitu bang malah bagus ya ada patung, ada pentungnya ya. Besoknya lagi bikin kayak gitu lagi kan. Akhirnya sampai sekarang juga ada kan patung yang dikasih pentung. Biasanya kan yang paling gede gendut terus gundul gitu kan. Lalu apa kalau di Jawa istilahnya reco pentung. Reco itu kan patung. Ya, pakai pentung. Apa maksud Nabi Ibrahim? La'allahum ilaihi yarji'un, agar nanti mereka orang yang pasti akan menangkap Nabi Ibrahim kalau mau menuduh Nabi Ibrahim tinggal suruh balik bertanya. Benar, qalu ketika mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Ketika tahu besoknya lagi mau sembahyang, ternyata patungnya berantakan nggak karuan. Pada bertanya-tanya, kurang ajar. Siapa yang menghancurkan ini? Wih, Dani marah ya. Ibaratnya gitu, sampean punya masjid, ada mimbarnya, ada beduknya, ada tempat wudhunya, lalu ada zaman subuh, isya masih bagus, masih antus pagi-pagi subuh, mau sholat, ternyata mimbarnya dihancurin ya kan, logo tulisan lafal Allah di oret-oret, dipecahin semua, beduknya dirobek, tempat wudhunya dihancurin gitu misalnya kan, kaca-kaca Quran diserahkan, dirobek-robek semua, berantakan. Kira-kira sampean gimana? Sampean, masjid sampean digituin gimana? Ya ngamuk Gus. Enggak hanya ngamuk aja ya wis. Ya, yang baru kemarin orang nggak ngapa-ngapain, hanya tidur di masjid saja dibunuh. Apa itu coba? Iya kan? Makanya itu yang saya angkat kemarin dalam live streaming Facebook. Saya yang pekan lalu malam akad kemarin itu. Sudah ditonton hampir 4.000 orang. Saya ajak mereka untuk mengembalikan manusia ini fungsi takmir itu. Supaya takmir itu enggak hanya datang pada saat dua hal. Takmir kan datang hanya pada saat dua hal. Apa? Saat Jumat sama saat rapat. Bagaimana? Takmir itu kan pelayan tamu-tamu Allah. Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Maka siapapun yang datang ke masjid adalah tamunya Allah. Maka takmir dan pengurus masjid itu adalah wakil Allah untuk melayani tamu-tamunya Allah. Siapapun mereka.
apapun keperluan mereka sepanjang tidak melanggar syariat harus dilayani dengan baik. Masjid itu tidak hanya tempat sholat, tetapi wajah utama Islam. Pintu gerbang front office-nya Islam. Lah kok dadak, awas pergi, jangan di situ. Mas, nggak boleh tidur di situ. Ini sebenarnya mau ditutup. Jangan ngotori. Ini penjara. Kamu itu takmir apa sipir? Itu loh, makanya jangan kayak umatnya Nabi Ibrahim ini. Mau marah-marah. Masih mending umatnya Nabi Ibrahim ini marah-marah karena berhalanya dihancurin. Kadang hanya tidur ini. Ya memang sih jangan tidur sembarangan, jangan ngiler. Ya cuma ngasih tahu dengan baik. Itu. Kalau gitu ya sediakan tempat lah para musafir itu. Itu loh. Itu namanya melayani. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid-masjid yang sudah mulai sadar bahwa masjid itu adalah tempat pelayanan. Bukan hanya tempat sombong-sombongan, bikin menara miliaran, tapi wajah penghuninya kayak preman. Jangan ya. Ya, kembali ke ayat ini. Jadi mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Benar-benar zalim orang ini. Lalu ada yang mengatakan, qalu sebagian dari mereka berkata, sami'na fatayya yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar itu ada seorang pemuda yang kerjaannya itu ngolok-ngolok Tuhan kita. Pokoknya dia seorang kritikus lah. Dia komentator selalu, dia punya podcast. Kalau gitu sekarang mungkin seorang YouTuber lah gitu kalau sekarang gitu misalnya ya. Seorang konten kreator yang kontennya itu pokoknya ngolok-ngolok Tuhan-Tuhan kita lah. Nah, dia namanya orang nyebut Ibrahim. Lalu mereka berkata, ya sudah, fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yasyadun. Kalau gitu sudah, panggil aja dia. Kita hadirkan di depan pandangan manusia semua biar orang tahu semua. Coba kita tanya, kita sidang di hadapan masyarakat. Kita tanyain dia, benar-benar gimana maksudnya itu. Siapa? Ibrahim apa siapa itu? Panggil semua masyarakat, panggil semua umat, nanti kita coba tanya. Panggillah Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim didatangkan, santai. Nabi Ibrahim sudah menduga pasti akan disidang kayak gitu. Dan memang itu yang diharapkan Nabi Ibrahim. Karena dengan begitu kan kemudian bisa ngomong di depan seluruh manusia. Karena kalau nggak ada peristiwa kayak gitu, mungkin kalau mau mengumpulkan manusia agar hadir untuk didakwai tentang Allah Tuhan yang Maha Esa, bahwa recor-recormu itu nggak bisa ngomong, nggak layak kamu jadikan Tuhan dan sebagainya. Mungkin nggak kalian yang mau datang. Siapa yang mau mendengar Nabi Ibrahim ngumpulin orang? Tapi dengan ada peristiwa kayak gitu, mereka yang ngumpulin. Tapi untuk hal seperti ini butuh keberanian. Tidak hanya butuh keberanian, tapi butuh kesiapan untuk dihukum. Karena sudah hampir pasti nanti akan dihukum. Dan hukuman saat itu nggak ada lain yang pasti hukuman mati. Hanya caranya, cara mematikannya itu yang beda-beda. Kadang ada yang digantung, ada yang disalib, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibakar hidup-hidup. Nah, Nabi Ibrahim sudah pasti mengantisipasi itu dengan berani datang ke pengadilan adat kayak gitu, berarti ya sudah siap. Nah ini loh, makanya kenapa kita sholawat itu sampai dirujukan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu kenapa kok dirujukkan sholawat kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu dalam konteks dakwah, dalam konteks sedekah, dalam konteks tarbiyah, dalam konteks ibadah itu memang teladan utama ya. Dakwah kayak gini. Beliau berani sudah mengorbankan nyawanya. Bahkan ini ketika belum berkeluarga loh ya. Tapi ketika beliau masih remaja.
sudah begitu, belum beristri ini, memberi contoh bagaimana dakwah dengan penuh pengorbanan. Nanti ketika sudah beristri juga gitu, memberikan contoh bagaimana tarbiyah keluarga. Ketika nanti sudah punya anak juga memberi contoh bagaimana mendidik anak. Jadi memang sholawat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad SAW dengan rujuk pada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu layak banget. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan minta diberi keislaman seperti keislamannya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang perlu kita tiru. Nabi Ibrahim datang, begitu datang datang dengan tenang, dengan tawakal kepada Allah, siap sudah. Saya datang itu berarti saya sudah siap mati. Qalu mereka bertanya kepada Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Tapi ya masih baik-baik juga ya si masyarakat ini. Artinya mereka masih mengklarifikasi, enggak langsung main bunuh ya. Masih ingat ada seorang yang ditangkap di masjid, laki-laki masjid ya. Ditangkap nih. Lalu dituduh mencuri amplifier itu loh. Ini loh amplifiernya masjid ini apa? Pengeras suara ini, mesin pengeras suaranya masjid. Dituduh begitu, dipukuli, dibakar, mati. Padahal ternyata setelah dibakar mati, orang itu tadi adalah tukang servis ampli yang membawa amplinya bukan milik masjid, milik pelanggannya yang dia di situ mampir untuk sholat. Mampir untuk sholat, dia memang bawa ampli, tapi itu amplinya pelanggannya yang mau dibawa pulang untuk diservis. Bayangkan, kayak gitu para takmir itu atau masyarakat itu. Nah ini yang harus kita rubah. Ya. Kembali ke sini, masih mending ini umatnya Nabi Ibrahim ini. Ketika patung-patungnya mereka dihancurin, masih pakai tanya tuh, klarifikasi. Qalu, mereka bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau, wahai Ibrahim, yang menghancurkan patung-patung ini? Itu masih ada pertanyaan, masih ada dialog, diklarifikasi. Nah, sekarang katanya modern, kalah sama umatnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ndaklah. Beliau Nabi Ibrahim enggak bilang enggak. Karena memang iya kan? Beliau enggak bilang bukan aku, enggak. Tapi Nabi Ibrahim jawabnya diplomatis tuh. Qala Nabi Ibrahim berkata, "Loh, ya coba toh tanya, fa'alahu kabiruhum. Mungkin yang melakukannya sih yang gede itu loh. Yang gede ini loh ada gitu. Coba kalau nggak percaya, fas'aluhum ingkanu yantiqun. Coba tanya sama yang gede itu, yang bawa pentung itu. Kan dia yang bawa pentung. Coba mungkin kalau dia bisa bicara, coba tanyain. Lah logika semacam ini tuh kan strategi dakwah loh. Jadi dakwah itu tidak harus dengan doktrin-doktrin, tapi kadang perlu pertanyaan-pertanyaan retorik. Pertanyaan yang jelas jawabannya pasti sama. Tapi dia nggak mungkin bisa jawab. Coba tanyain itu patung itu, yang gede itu. Yang dia bawa pentung dan yang paling gede. Faroja'u ila anfusihim. Ditanya kayak gitu, umatnya ya tolah-toleh loh, iya ya. Yang bawa pentung gede itu. Dan yang tersisa itu. Tapi kok disuruh nanyain? Mereka kan sebenarnya udah lama tahu bahwa tidak mungkin bicara, itu yang bikin dia kok. Kan gitu. Faqalu innakum antumuz zalimun. Lalu mereka saling bertanya, kita ini memang zalim sebenarnya. Tapi kan gengsi. Wong penyembahan berhala itu sudah berlangsung ribuan tahun. Berabad-abad. Masa hanya dipatahkan oleh logika sederhana. Ada reco pentung yang bawa gede dan tahu bahwa itu tidak bisa bicara.
Maka summa nukisu ala ru'usihim. Mereka pun sadar sebenarnya, tertunduk di atas kepalanya. Lalu mereka tetap ngomong, loh Ibrahim, kamu tuh gimana kok nyuruh kami tanya sama patung-patung itu. Laqad alimta ma haula'i yang tiqun. Kamu lah tahu, yang gede itu enggak bisa ngomong. Patung-patung kan enggak bisa ngomong. Nabi Ibrahim cuma senyum, tapi nanti kita lanjutin di ayat selanjutnya besok. Jadi sering sebenarnya debat atau jidal istilahnya dalam agama itu tidak harus ngotot. Jadi kadang kita itu tidak harus pakai otot tapi pakai otak. Nabi Ibrahim memberi kita contoh betapa cerdasnya beliau. Bukan hanya cerdas, tapi berani sekali ya. Untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan keesaan Allah, mendakwahkan keilahian, ketuhanan Allah itu dengan logika yang luar biasa, menampar mereka. Ya meskipun diawali dengan sebuah yang sifatnya radikal ya. Loh, yang memacah, menghancurkan patung itu ya radikal lah. Radikal. Intoleran kalau istilah Jawa sekarang ya kan. Intoleran gimana patung-patungnya mereka dihancurin kayak gitu. Lalu kemudian ya kan emang berani ngomong Nabi Ibrahim intoleran. Kalau istilah sekarang gitu. Intoleran. Waduh. Padahal kita ini tidak pernah menghancurkan rumah ibadah orang lain, tidak pernah. Juga tidak pernah kita menyerang cara ibadah orang lain, tidak pernah. Kita hanya meneguhkan cara ibadah kita itu alasannya begini, kenapa begini, milik kita. Itu aja kadang sudah dituduh intoleran. Karena itu saya juga bersyukur ya, alhamdulillah kepada Allah. Saya berada di Bali, di tengah semuanya. Tapi nah, sama kalau sama lihat sebelah sana itu, ya saya nih, lihat sana. Lah, lihat sana itu. Lah, lihat sana itu. Lihat sebelah sana itu. Itulah. Di belakang saya itulah. Kelihatan nggak? Saya aja bisa ngaji di sebelahnya itu. Patung besar. Nah, dia aman. Aman. Saya juga aman. Jadi ini satu bentuk bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim dengan logika, dengan pendekatan yang baik. Memang beda masa ya, tentu beda pendekatan. Ya, kalau di masa Nabi Ibrahim waktu itu memang ya mungkin perlu seperti itu. Tapi kalau di masa sekarang ya enggak lah. Bukan berarti kemudian kita lebih benar Nabi Ibrahim gini, enggak ya. Memang setiap masa membutuhkan strategi yang beda-beda. Gitu. Masanya Pangeran Diponegoro ya perlu mengangkat senjata yang dilawan Belanda dengan senjata. Kan itu. Tapi masanya Buya Hamka ya senjatanya pena. Makanya beliau melawannya dengan buku, dengan kitab gitu. Jadi memang perjuangan itu memiliki segmen dan memiliki strategi yang masing-masing. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan silakan. Izin Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat cerita-cerita mulai kemarin dan lain sebagainya itu apa yang terjadi dengan era modern ini kurang lebih sama Gus, hanya beda drama aja. Yang terjadi sekarang ini kan kasarnya Al-Quran dibakar, tidak begitu marah. Agama dilecehkan, nggak begitu marah. Ya marah tapi tidak segitunya. Tapi coba kebiasaan adat istiadat dalam beragama ini kemudian kita singgung gitu. Kan luar biasa Gus. Penolakan yang bahkan itu yang terjadi di kita
FPMA ini. Dan yang paling sulit justru mendirikan yayasan itu di tempat yang seagama, kan gitu. Di Bali real lebih gampang, yang notabene kita minoritas. Tapi di daerah lain begitu frontalnya, hanya gara-gara perbedaan kita tidak istilahnya tentang melanggar adat istiadat mereka gitu, yang sebenarnya tidak ada dalil, tidak ada perintah, tidak ada ini itunya. Yang lainnya sama, yang urusan hadis sama, urusan Quran sama, tapi hanya beda urusan yang mohon maaf tidak masuk dalam aturan agama itu. Matur suwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang itu fakta ya, fakta yang ada di sekeliling kita, dan ya memang itulah satu di antara tantangan dakwah kita yang juga saya tulis itu di buku strategi dakwah itu, beberapa obstacle istilahnya, beberapa rintangan yang mungkin akan dihadapi ketika kita berdakwah. Dan saya tulis juga di situ teknik bagaimana cara menghadapi itu, bagaimana strategi, kiat-kiat yang diperlukan, sikap yang harusnya ada. Tunggu tanggal terbitnya. Oke? Jadi, tapi siap semen baca buku. Siap nggak? Baca buku tebel siap nggak? Insya Allah untuk buku ini siap Gus. Ya, insya Allah. Tahun ini insya Allah sudah terbit, sudah beredar. Tapi bukunya tebel, tapi memang di sana insya Allah saya bahas total itu tentang bagaimana tantangan dakwah di perkotaan, di pedesaan, bagaimana cara menghadapi orang yang alim, cara menghadapi orang yang awam, cara menghadapi kaum intelektual atau kaum petani, bagaimana berdakwah di jalan, di perjalanan ketika menjenguk orang sakit, termasuk ya macam-macam di situ. Tapi akhirnya panjang buku itu. Tapi kalau dicicil gitu, 1 bulan mungkin selesai baca buku itu. Sehari 20 halaman, 25 halaman gitu. Pelan-pelan. Mau baca? Insya Allah mau Gus. Oke, Dan semuanya ini nanti kita, karena di situ juga bagaimana berdakwah kepada keluarga, bagaimana terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, dan sebagainya. Saya insya Allah paparkan semua di sana. Berdasarkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW berdakwah, para sahabat bagaimana, sampai kekinian, dulu Pak Guru Muhtar cara berdakwahnya gimana, saya paparkan semua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Dari kisah Nabi Ibrahim masih nanti insya Allah berlanjut besok. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma qadayt syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Adfanal bala wal waba wa muslimin. Amin. Rabbana najina walina sabina minal qawmi zalimin rabbana wala taj'alna fil qawmi zalimin. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Anta malana fansurna kafiran dan muslimin. Amin. Rabbi a'udzu bika min syaitan wa min Allahumma ta'ala wa barakatuh Allahumma fil rahmatan wa dan fatan antar. Wa ma aqilana sabra sabila min al-qasam. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa darki syaqa sil wa syahadatin billah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyatan qurrata a'yun. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an